Yang pertama-tama yang saya muliakan orang tua kita, guru kita, Bapak Kiai Anwar Rifai, mudah-mudahan Allah berikan kesehatannya, amin ya rabbal alamin. Dan kepada guru-guru saya seperti Pak Haji Wasiin, Pak Haji Qurtubi, Bapak Ustadz Haji Mahmud, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, amin ya rabbal alamin. Dan kepada saudara-saudara saya, sahabat cahaya ibadah, semoga dengan ibadah Allah berikan kita cahaya sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Wa qul ja'al haqqu wa jahaqqal batil innal batila kana zahuqa. Seorang apabila sudah beribadah dengan betul, maka dia akan membedakan mana halal, mana yang haram. Hadirin rahimakumullah. Hari pertama saya tausiah di Pasar Nangka, persis kayak gini ramenya, enggak kira-kira penuh ke lapangan luar. Tapi itu mah biasanya musiman. Kenapa? Biasa memang begitu. Kalau iman musiman gampang diciriin. Ini yang kelihatan sekarang di sini nih. Kalau udah seminggu kagak ada, termasuk iman musiman. Bu, ibu-ibu yang di atas kelihatan, bapak-bapak yang di atas kelihatan, anak bocah yang di belakang kelihatan. Biasanya identiknya dengan menghitung hari pasti nanti nggak kelihatan. Tapi bukan di sini, di sono. Kalau di sini tambah parah kali ya. Nih, insya Allah mudah-mudahan Allah jadikan kita iman yang istiqomah, sehingga bukan hanya di awal sampai nanti akhir kita terus istiqomah, amin ya rabbal alamin. Baik, masuk ke materi. Bu, kadang kita doa suka kebalik. Ada orang berdoa, ya Allah ya Rob, ramaikan toko hamba, malah bangkrut. Ya Allah ya Rob, sembuhkan penyakit hamba, malah tambah parah. Yang parah masih mending, double penyakitnya kronis. Lagi dia berdoa, ya Allah ya Rob, dia punya penyakit paru-paru, ya Allah ya Rob, sembuhkan penyakit hamba, nambah jantung. Yang kagak punya anak bertahun-tahun, berbulan-bulan, ya Allah ya Rob, rumah tangga sudah 5 bulan belum dikasih keturunan, malah 12 bulan kagak dikasih anak. Padahal ayatnya jelas, ud'uni astajib lakum, minta kepada aku niscaya aku akan kabulkan. Kita salah gak doa, Bu? Salah gak doa kita? Ternyata ada yang salah dalam doa kita. Berdoanya kagak salah, cuman caranya salah. Gimana caranya salah? Tak kala dia berdoa, ya Allah ya Rob, sembuhkan penyakit hamba, malah tambah kronis. Kenapa demikian bisa salah? Maaf, adik-adik yang ngomong suruh maju ke depan nih, ngomong nih. Jangan berisik ya. Tak kala dia berdoa, ya Allah ya Rob, sembuhkan penyakit hamba, kenapa jadi parah? Kenapa jadi double penyakitnya? Ternyata ada yang salah dalam cara berdoanya. Hadirin rahimakumullah. Tak kala dia berdoa, ya Allah ya Rob, sembuhkan penyakit hamba, dia beri bersedekah ke rumah sakit, jual motor 1 belum sembuh, jual motor 2 belum sembuh, jual mobil belum sembuh. Dia udah sedekah kepada rumah sakit, jual motor sama jual mobil, tapi belum datang kepada Allah dengan sedekah yang terbaik. Rasulullah katakan, daun mardhokum bisodaqah, obati penyakit dengan sedekah. Inilah kesalahan kita, hadirin rahimakumullah. Kita lebih yakin kepada dokter yang menyembuhkan, sehingga kita salah tatkala beramal, hadirin rahimakumullah. Kita ke rumah sakit sudah jual motor, kita datang kepada Allah bawa uang 5.000 aja gede banget kayaknya itu. 5.000 dia gede banget, dia doa kepada Allah, ya Allah ya Rob, sembuhin penyakit hamba. Wajar kalau Allah jawab tambah parah, karena dia belum datang kepada Allah dengan nilai sedekah yang terbaik, hadirin rahimahumullah. Dia sudah ngamalin sedekah terbaik dalam Quran surat Ali Imran ayat 192. Allah bilang, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang paling kamu cintai. Ini jawabannya. Ternyata Allah belum ngabulin doa kita karena kita belum bersedekah yang terbaik. Hadirin rahimakumullah. Bahaya, hati-hati. Kalau kita sakit yang datangkan siapa, Bu?
Allah. Siapa yang melanggar? Allah. Kenapa Allah dimadu? Udah bokeh kita datang kepada Allah. Ini masih mending ketimbang bunuh diri ya. Tapi salah hadirin rahimakumullah. Seharusnya penyakit datang kita awal datang kepada Allah dengan ini sedekah yang terbaik. Ya Allah ya Rabb, penyakit ini datang mungkin karena sedekah hamba kurang baik ya Allah. Datang kepada Allah. Ini kenapa pada tegang begini deh? Senyum apa? Ini tegang kalau nyimak sih mending, takutnya tegang ngantuk lagi. Ini ada kameramen, masuk ke YouTube ntar nih. Beneran nih namanya Pak Dimas itu, di seorang wartawan. Goblok. Insya Allah bentar dilempar ke YouTube nih. Hadirin rahimakumullah, tatkala kita kedua doa, ya Allah ya Rabb, ramaikan toko hamba. Dia sudah pasang banner, sudah bagi-bagi brosur, habis duit 5 juta, belum lagi desain toko sedemikian rapi, habis 20 juta, tapi datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan infak yang terburuk. Dia datang kepada Allah dengan 5.000, cemplung masukin, ya Allah ramein toko hamba. Ada bisa jadi begitu hadirin. Sementara Allah memberi nikmat kepada kita semuanya. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dan semua nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Semua nikmat Pak, bayangin. Kalau udah semua nikmat kagak ada kecuali senyumnya kita dari Allah. Garuk-garuk kepala enak sampai lecet datang dari Allah. Kedipnya kita datang dari Allah. Mana kita mau ingkari? Bahkan Allah pertegas lagi, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kalian ingin menghitung daripada nikmatku maka tidak akan mampu. Allah Akbar. Begitu banyaknya nikmat Allah. Pakai bahasa lebay atau lebay. Seandainya kata tinta dijadikan lautan, dijadikan tinta, ranting dijadikan pena, dedaunan dijadikan kertas, maka tidak akan mampu menghitung daripada nikmat Allah. Begitu banyaknya nikmat Allah. Yang mandul, ya Allah ya Rabb, kasih saya hamba anak. Dia udah ke rumah sakit sampai bikin bayi tabung. Dia sudah datengin dokter yang mahal-mahal dari luar negeri. Dia udah jual mobil, datang kepada Allah baru modal tahajud doang, baru modal ibadah yang gratis doang. Kenapa nggak mau kasih ibadah kepada Allah yang bentuknya yang kita cintai, yaitu berupa harta? Hadirin rahimakumullah. Inilah kesalahan kita. Semoga tausiah saya ini mampu menyadarkan kita tatkala kita datang ke rumah Allah malu bawa uang 2.000. Hadirin rahimakumullah. Jangan sampai kita kalah, datang ke mall kita gak berani kalau bawa uang 30.000. Mas Fauji pernah saya ajak, Ji ke mall yuk, gak mau gak punya duit katanya. Datang ke masjid gak punya duit, pede bener. Termasuk kita nih semua nih. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, memang Allah Ta'ala tawarkan udhuni astajib lakum, minta kepada aku maka aku akan kabulkan. Tapi caranya bagaimana dulu hadirin rahimakumullah? Saya pakai peribahasa yang mudah dan mudah dipahami. Ini kagak pakai kitab nih, kitabnya kitab kotak atik namanya. Pertama, orang bodoh kalah dengan orang pintar. Kenapa Pak jawabannya Pak? Karena orang bodoh kerjanya pakai otot. Tukang beca dari pagi ngegoes dari sini ke Priok paling dapat duit 20.000. Tukang beca keringet sampai ke pantat-pantat dapat duit 20.000. Tapi orang pintar, maaf kayak Pak Haji Gofar tanda tangan doang 5 juta. Amin. Kayak Pak Abdullah Mahmud tanda tangan zamannya dia masih dinas 5 juta, kerja pakai otak. Orang bodoh kalah dengan orang pintar. Ternyata orang pintar masih kalah dengan orang cerdas. Semuanya ngawur. Kenapa orang pintar kalah dengan orang cerdas? Karena orang cerdas pintar mengambil peluang. Ini warteg biasanya kalau Ramadan sama Pemda nggak boleh buka, sama ormas Islam nggak boleh buka. Dia punya otak jalan. Oh iya, gampang. Warteg tutup dulu, dia jualan es kelapa. Rame Pak. Coba boleh lihat nih, di mana aja tukang es kelapa kalau kita makin pengen beli itu pantat tukang es kelapa kagak kelihatan. Kenapa Bu? Saking ramenya dan pakai celana dia. Ini hebatnya orang cerdas bisa mengalahkan orang pintar. Orang pintar mengambil peluang. Ternyata di atas orang pintar masih ada tidak? Orang pintar masih kalah dengan orang yang diberikan keberuntungan. Nih hebatnya beruntung nih. Almarhum Lim Sriong, orang terkaya se-Asia Tenggara. Bayangin,
Lim Sriong orang terkaya se-Asia Tenggara karena faktornya beruntung. Dulunya dia jual tahu keliling, Bu. Saya baca dalam bukunya artikel, Lim Sriong dulu tukang tahu keliling. Bayangin, kekayaannya mengalahkan daripada Soeharto. Bayangin, saking kayanya. Ini faktornya beruntung. Contoh nih, yang zaman sekarang yang beruntung, gara-gara dikasih alamat palsu jadi terkenal, bahkan sebulannya lebih dari 1 miliar. Siapa, Bu? Gara-gara dikasih alamat palsu, kemana, gara-gara dikasih alamat palsu jadi terkenal. Itulah faktornya beruntung. Kagak pakai modal bisa kaya. Ada lagi yang cuma 2 kata, saya Bribtu Norman. Gara-gara 2 kata dia berhenti jadi polisi karena dia tahu gajinya lebih gede daripada polisi. Bahkan seorang Bribtu Norman lebih terkenal daripada jenderalnya polisi. Bahkan gajinya jenderalnya polisi kalah sama Bribtu Norman. Bayangin, itu faktornya beruntung. Itulah beruntung. Saya mau tanya kepada jamaah, kalau ada yang bisa jawab, saya kasih duit 20.000 terakhir. Bu, Ibu kagak ada suaranya nih, Bu. Ngantuk. Bu. Ya, ngantuk. Pak, di atas beruntung kalau ada yang bisa jawab, saya kasih uang 20.000. Salah deh, 50.000. Ini saksinya Pak Kiai nih. Di atas beruntung kalau ada yang bisa jawab 50.000 dari kantong saya, demi Allah di masjid nih. Biarin dia bagi-bagi duit. Kan kagak miskin gara-gara bagi-bagi. Coba ngacung siapa? Siapa? Orang yang paling bersyukur. Belum. Siapa yang ngacung lagi? Orang bejo. Bejo sama aja beruntung Pak itu Pak. Bejo hoki. Ayo sampai 50.000 lumayan buat buka puasa 2 kali nih. Saya hitung sampai 5. Siapa? Salah. Tukang servis handphone. Wah, saya dong. 1, 2, 3, 4, 5. Gocap. Sekarang ibu-ibu, Bu, di atas beruntung masih ada nggak, Bu? Apa, Bu? 50.000. Kalau bagi ibu saya tambahin 75. Tuh, baik kan saya kan? Mudah-mudahan dia dianggap mantu. Apa, Bu? Nggak ada. Ya udah, saya jelasin. Kita berpikir orang beruntung adalah segala-galanya kesuksesan dalam hidup dia. Oh, ternyata tidak, Pak. Di atas orang beruntung adalah pasang kuping, Bu. Ternyata di atas orang beruntung kita pikir orang beruntung adalah segala-galanya. Oh, ternyata tidak. Orang beruntung adalah, Bu, di atas orang beruntung adalah orang yang dikasih keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bisa berkah? Karena awalnya dia sedekah. Itulah dia. Di atas orang beruntung ternyata orang yang dikasih keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bisa berkah? Karena setiap niatnya diawali dengan sedekah. Subhanallah. Pengen buka toko, dia sedekah dulu. Pengen nikah, sedekah dulu. Pengen beli sawah, sedekah dulu. Subhanallah. Inilah hebatnya orang beruntung. Orang yang dikasih keberkahan oleh Allah. Lantas bagaimana kita sebut orang beruntung, Bu? Enggak termasuk orang yang paling baik. Oh, jelas. Yang nggak sholat dikasih keberuntungan, yang nggak puasa dikasih keberuntungan, yang ngelawan sama orang tua dikasih keberuntungan, bahkan yang nggak taat sama Allah dikasih keberuntungan, tapi dia belum tentu dikasih keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Nawawi katakan yang disebut berkah adalah barakah bertambah yang sifatnya abadi, dunia maupun akhirat. Inilah hebatnya orang yang dikasih keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, Allah berikan rangsangan kepada kita. Kita masih pelit sama Allah. Yang pertama rangsangannya adalah man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihha. Barang siapa yang berbuat kebaikan, Allah akan balas minimal 10 kebaikan. Yang kedua, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. 2 rangsangannya. Perumpamaan orang yang bersedekah. Nih Allah pakai perumpamaan orang yang bersedekah bagaikan benih yang ditanam, tumbuh 7 tangkai, tiap tangkai tumbuhkan 7 bulir, tiap bulir Allah tumbuhkan 100 biji. Subhanallah, 100 kali lipat. Masih pelit juga, Allah kasih rangsangan, ulaika humul muflihuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa
maghfiratun wa rizqun karim. Allah akan berikan derajat yang tinggi dan berupa nikmat surga selama-lamanya. Masih ragu juga, bahlul kelewatan. Inilah. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, kalau kita lihatkan segala aspek apapun diawali dengan sedekah maka berkah. Bukan toko diawali dengan sedekah, insya Allah tokonya cabangnya di mana-mana. Sakit diawali dengan sedekah, insya Allah kagak lama-lama baik. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, ini ada sorban. Sebenarnya materi sedekah setengah jam. Saya dipesan, Ustaz, jangan lebih dari 20 menit, insya Allah 30 menit saya bilang. Ini ada sorban. Saya mau tanya nih Bu, sekali lagi nih terakhir nih. Orang sedekah ngambil 2.000 padahal ada 5 ribuan, ada 10 ribuan. Itu orang gak punya duit apa kurang yakin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, orang sedekah 2.000 padahal di kantong ada goceng sama ceban, gak punya duit tapi kurang yakin. Gak punya duit, oh gampang jawabnya kalau gak punya duit. Pakai akal. Seandainya kata di sini tersiar kabar Bapak Ustadz Haji Abdullah Mahmud bisa melipat gandakan uang nih, seandainya kata nih dapat tersiar kabar, kira-kira nih ibu yang lagi nggak punya duit nih, nggak punya duit dibela-belain tuh jual tanah biar punya duit, datang kepada Pak Abdullah, Pak tolong Pak lipat gandain uang saya Pak. Oh ternyata jawabannya apa? Orang sedekah kalau ngambil yang sedikit bukan nggak punya duit tapi kurang yakin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan dalam kesempatan ini adalah tanggal 10 tahun 2013, jadikanlah infak malam ini infak terbesar sepanjang Fatihah ada. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, siapapun yang masih menyisihkan uangnya yang ada di kantong, mari kita keluarkan dengan infak yang terbaik untuk orang tua kita yang sedang banyak keperluannya di pesantren. Kita dukung segala aktivitas yang di pesantren. Kita jadikan momentum tanggal 10 bulan 7 tahun 2013 adalah skor muri terbesar selama Fatihah ada, infak terbesar. Saya mohon kepada jamaah, Mas ini tolong bantu, ini tolong infakkan sebagian harta kita yang sekarang masih ada di kantong dengan yang terbaik. Hadirin rahimakumullah, kita niatkan, mudah-mudahan segala hajat kita Allah selesaikan, segala hajat kita Allah kabulkan, amin ya rabbal alamin. Mas Ibu, tolong bantu Mas Ibu. Buat sama-sama atas dari ujung ke sana. Hadirin rahimakumullah, jangan takut sama Allah. Allah Maha Kaya. Allah nggak akan menyia-nyiakan yang namanya apa yang kita keluarkan. Ini uang kalau kita bawa pulang ke rumah beli bakwan berakhir di WC, tapi kalau kita berikan sekarang maka akan sifatnya abadi dan Allah akan berikan kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena ilmu sedekah ada 3 hadirin. Yang pertama dengan yakin, yang kedua ainul yakin, yang ketiga hakul yakin. Kalau cuma yakin, uang 10.000 yang ditaruh 2.000, 8.000 dikantongin. Ainul yakin, uang 5.000 ditaruh di kantong, 5.000 diinfakin. Kalau hakul yakin, cukup 2.000 di kantong, 8.000 yang diberikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia yakin bahwasanya Allah Maha Kaya, Allah Maha benar atas segala janji-janjinya. Hadirin rahimakumullah. Ingat, Allah tekankan dalam Al-Quran, innallaha la yuliful mi'ad. Allah gak pernah bohong atas segala janjinya. Cuma kita doang yang kurang yakin. Baik, begitu saja. Ustadz Iful, fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk akhirat, terus jalankan. Mudah-mudahan sedekah jamaah menjadi sedekah kita semua, amin ya rabbal alamin. Baik, begitu saja. Saya mengambil satu kesimpulan, Pak, Bu, saya menanya, kalau kita nggak biasa megang benda yang berat, anggap 1 kilo, maka itu terasa berat. Yang kedua, kalau kita biasa megang benda 2 kilo, tiba-tiba kalau suruh pegang benda 5 kilo berat nggak Pak? Berat, karena belum biasa. Tapi yang dari 2 kilo narik ke 5 kilo selama seminggu kita pegang, maka insya Allah itu benda menjadi enteng. Itulah kebiasaan sedekah kita. Kalau kita biasa sedekah kecil, tiba-tiba kita besar, maka kita berat. Tapi tatkala kita istiqomah selama seminggu, rasa ini Pak, selama seminggu kita 5.000, maka insya Allah yang 5.000 itu terasa berat, maka kedepannya terasa enteng. Mudah-mudahan dengan sedekah yang terbaik Allah berikan kita rezeki yang berkah, umur yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah perkenankan kita mati dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf atas segala kesalahan. Mari kita sadar bahwasanya harta yang kita cari dari bangun tidur sampai mau tidur kembali
tidak akan bisa menyelamatkan kita kecuali harta yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah harta yang dapat membuat kita selamat di alam kubur, selamat di akhirat, dan Allah ridho dengan surga. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.